Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok metode CART akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Saya sendiri Philip Morgan Bauk dan teman saya Titi Amelia Vola, Kesia Sharon Mandala, dan Cecilia Ome. Baik, di sini ada pengertian metode CART. CART sendiri kepanjangan dari Classification and Regression Trace. Itu merupakan pengembangan metode riset dalam klasifikasi data yang besar untuk direpresentasikan pada suatu pohon keputusan. Metodologi CART adalah metode yang keputusannya berbentuk pohon biner di mana proses tahapannya menggunakan analisis non-parametrik. Selanjutnya tujuan metode CART. Tujuan metode CART sendiri itu untuk mendapatkan suatu kelompok data terakurat dalam pencirian dari suatu pengklasifikasian. Proses analisis dimulai dari root node untuk keseluruhan sampel learning dan berakhir pada kelompok kecil di mana pengamatannya yang homogen sehingga menghasilkan kelompok data hierarkis. Untuk setiap node atau simpul terminal akan diberikan label kelas sebagai penanda atau nilai yang diramalkan, sehingga struktur pohon penaksirannya menghasilkan pohon keputusan. Pohon keputusan ada di slide selanjutnya. Ya, berikut adalah contoh struktur pohon klasifikasi. Bentuk dan struktur pohon klasifikasi, analisis pada metode CART, strukturnya serupa dengan pohon, yaitu bentuknya biner pada pohon klasifikasi. Biner pada pohon klasifikasi di sini dapat diartikan bahwa akan didapatkan bentuk simpul dalam dan simpul akhir pada setiap pemecahan parent node yang menghasilkan dua child node. Dari gambar di samping diketahui simpul awal atau biasa disebut parent node itu ada di T1 atau pemilah 1. Simpul dalamnya itu ada di T2, T3, T4, T5, T7, T9, dan T13. Dan simpul akhir yang paling bawah itu disebut terminal nodes, yaitu T6, T8, T10, T11, T12, T14, T15, T16, dan T17. Di mana setelah simpul ini tidak ada lagi pemilahan. Ya baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada algoritma CART, di mana ada istilah binary recursive partitioning yang merupakan proses analisis pada metode CART untuk membuat pohon klasifikasi. Untuk binary sendiri dapat diartikan bahwa setiap simpul induk awal akan melakukan proses pembagian dua kelompok simpul anak. Sedangkan untuk istilah rekursif dapat diartikan pula bahwa pada fakta dari proses pemecahan prosesnya mengalami perulangan terus-menerus. Oleh karena itu, simpul induk yang hasilnya didapatkan dua simpul anak, masing-masing dari simpul anak kemungkinan besar terjadi pemecahan dan menghasilkan tambahan hasil simpul anak. Dan untuk istilah partitioning dapat diartikan bahwa data learning yang dimiliki dipilah ke dalam bagian yang lebih kecil. Kita akan masuk pada algoritma CART, di mana ada dua tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan pohon klasifikasi. Pada penyusunan pohon klasifikasi mempunyai tiga proses inti, yaitu pemilihan atribut, penentuan simpul terminal, dan penandaan label kelas, yaitu pemilihan pemilah. Pada pemilihan pemilah terdapat data observasi yang dipakai adalah bersifat heterogen pada sampel data learning, sampel yang didapatkan dari proses pengambilan, standar goodness of split, serta pemilihan pemilah dilihat dari jenis variabel dependen Y. Nah, pada kelompok bagian yang diperoleh haruslah homogen dari hasil pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan pemilah dengan indeks gini, sebelum dilakukan alangkah baiknya kita mengetahui pendapatan gain information untuk setiap simpul dengan rumus Galat indeks pada T sama dengan min sigma J sama dengan TKN, dan
proporsi kelas J pada node T, di mana J berjalan dari 1 sampai di N, dan banyaknya proses pengamatan kelas J pada node T, serta banyaknya proses pengamatan pada node T. Untuk tahapan algoritma, pada metode CAR, ada penggunaan indeks Gini atau IT dengan cara pemilah di dalam klasifikasi. Ada suatu node yang dipilih dari hasil pengukuran tingkat keragaman suatu kelas agar fungsi pemilah yang didapatkan optimal. Untuk pengukuran keragaman antara peluang kejadian, perhitungan nilai atribut target, berkisaran antara 0 sampai 1 yang merupakan definisi indeks Gini. Pada fungsi I atau indeks Gini terhadap T, IT sama dengan 1 kurang sigma J sama KI P kuadrat untuk proporsi kelas J pada node T, di mana J berjalan dari 1 sampai di N. Untuk tahapan berikutnya, kita akan menentukan kriteria Godness of split untuk mengevaluasi pemilah dari pemilah S pada simpul T dengan rumus sebagai berikut, yaitu P dikali S, T sama dengan teman-teman bisa lihat pada slide mana I dikali S, T sama dengan I kali T kurang PLI dikali TL kurang PRI dikali TR. Di mana TR itu dengan keterangan simpul kanan, TL dengan simpul kiri, dan PR proporsi banyaknya objek yang masuk terhadap R, serta proporsi banyaknya objek yang masuk terhadap PL. Untuk dihitung dengan memasukkan peluang kejadian banyaknya objek, maka rumusnya PR sama dengan bakal simpul kanan dibagi data latihan, dan PL sama dengan bakal simpul kiri dibagi data latihan. Serta pemilah yang menghasilkan P dikali S, T lebih tinggi merupakan pemilah terbaik karena mampu mereduksi heterogenitas lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penentuan simpul terminal. Penentuan simpul dilakukan proses suatu simpul T berubah menjadi terminal node atau tidak jika mengalami penurunan keheterogenan yang secara signifikan terjadi pada standar Godness of split. Yang dimana Godness of split ini pengamatan hanya satu untuk simpul menurut pengamatan pada jumlah N kasus minimumnya, di mana N-nya lebih kecil sama dengan 5. Node T juga mengalami pembagian pohon kemudian berubah menjadi TR dan TL, sehingga berlaku kesalahan pengklasifikasian berdasarkan node T-nya lebih besar dari jumlah kesalahan pengklasifikasian berdasarkan node T simpul kiri ditambah dengan kesalahan pengklasifikasian berdasarkan node T simpul kanan. Selanjutnya, penandaan label kelas. Penandaan label kelas ini ialah bentuk identifikasi untuk setiap node di kelas tertentu. Dilakukan oleh terminal node, non-terminal node, dan root node. Oleh karena hal tersebut, penandaan perlu dilakukan pada setiap simpul terminal agar proses untuk memprediksikan suatu objek kelas tertentu tetap berada pada terminal yang diidentifikasi. Untuk melakukan penandaan label kelas didasarkan atas aturan jumlah terbanyak. Jika proporsi kelas J pada simpul T-nya merupakan hasil dari maksimum jumlah pengamatan kelas J pada simpul T dibagi dengan jumlah pengamatan pada simpul T. Selanjutnya, dan di sini ada pemotongan pohon klasifikasi. Pemotongan yang dimaksud ini adalah pemangkasan pohon klasifikasi berdasarkan rumus ukuran cost complexity minimum. Kombinasi linear biaya dan kompleksitas pohon yang dibentuk dengan menambahkan cost penalti bagi kompleksitas terhadap biaya kesalahan klasifikasi pohon.
di mana RAT sama dengan jumlah dari RT ditambah dengan alfa T. Selanjutnya dilakukan pencarian pohon bagian T alfa lebih kecil dari T maksimumnya, di mana R alfa T alfa merupakan hasil dari minimum T kecil T max dikali dengan R alfa T. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode chart. Kelebihan metode sendiri mampu menangani data numerik dan kategorikal. Sedangkan kekurangan dari metode chart ini cenderung tidak stabil dikarenakan jika adanya perubahan kecil pada data akan menghasilkan pohon keputusan yang berbeda. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya baik, kita akan masuk pada contoh kasusnya. Teman-teman bisa lihat pada contoh kasus tersebut, di situ kita akan mengklasifikasikan pasien penderita DBD di rumah sakit. Nah, itu ada status penderita DBD yang dirawat dan tidak dirawat, dan ada klasifikasi berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki perempuan, trombosit lebih kecil 100.000, lebih besar sama dengan 100.000, hematrokit menurun normal, lama dirawat 1-5 hari dan 6-10 hari. Nah, N di sini yang kita gunakan itu dari kelas dirawat dan tidak dirawat. Itu ada 66, 77, 90, itu berdasarkan klasifikasi jenis kelamin laki-laki perempuan dan trombosit, hematrokit lama dirawat, dan total L yang kita gunakan di sini adalah 143. Untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode CART ini, kita terlebih dahulu menentukan calon simpulnya. Ada simpul kiri dan simpul kanan, dan ada 4 simpul yang kita punya, yaitu yang pertama itu untuk simpul kiri jenis kelamin laki-laki, simpul kanan jenis kelamin perempuan. Untuk yang kedua, simpul kiri trombosit kecil dari 100.000 dan lebih, simpul kanan trombosit besar sama dengan 100.000. Untuk simpul ketiga hematrokit menurun, itu simpul kiri, simpul kanannya hematrokit normal. Untuk simpul yang keempat, simpul kirinya lama dirawat 1-5 hari dan simpul kanannya lama dirawat sampai 6-10 hari. Nah, kita akan melakukan perhitungan gain informasi, namun kita terlebih dahulu melakukan perhitungan probabilitas dari setiap simpul yang sudah kita bagi, simpul kiri dan simpul kanan, untuk mempermudah kita dalam menghitung gain informasi. Nah, untuk perhitungan proporsi simpul kirinya, L ini ditandai dengan simpul kiri, R ini ditandai dengan simpul kanan. Nah, untuk proporsi simpul kirinya itu 66 dibagi 143 sama dengan 0,46154. Itu kita dapati, nah dari sini 66 bagi 143 dari sini. Klasifikasi jenis kelamin, simpul kirinya laki-laki, yaitu jumlahnya 66 dibagi dengan totalnya itu 143. Klasifikasi jenis kelamin perempuan simpul kanan, jumlahnya itu 77, total dibagi dengan 143 yaitu totalnya, maka kita akan beroleh nilainya masing-masing. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Nah, ini pengerjaannya semua sama seperti yang sudah saya tunjukkan pada tabel ini, yang jumlah dari setiap klasifikasi ini semuanya itu dibagi dengan 143, tapi berdasarkan simpul kiri dan simpul kanannya. Nah, kelasnya itu dirawat dan tidak dirawat. Untuk setiap simpul, 4 simpul jadi kelasnya itu dirawat dan tidak dirawat. Nah, untuk perhitungan proporsi kelas J, simpul
simpul kiri. Jadi proporsi kelas J not T simpul kiri. Itu 40 dibagi 66. Itu 40 bagi 66 itu dari sini. Jadi kelas dirawatnya itu dari klasifikasi jenis kelamin untuk simpul kiri yang laki-laki, N-nya itu kan 40. Berarti kita bagi dengan jumlahnya yang 66. Untuk klasifikasi jenis kelamin, untuk simpul kanan perempuan, N-nya itu 37, kita bagi dengan 77. Jadi seperti itu seterusnya, kita perolehlah proporsi kelas J, not T simpul kiri, dan kanannya. Selanjutnya kita hitung gain informasinya. Nah, untuk perhitungan gain informasi ini, kita menggunakan rumus, yaitu seperti yang teman saya sudah jelaskan yang ini. Ya, ini. Rumus gain informasi pada not T sama dengan minus sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, dikali dengan proporsi kelas J pada not T, dikali dengan log 2 proporsi kelas J pada not T. Tapi ini kan kita hitungnya per simpul kiri kanan, berarti di sini proporsi kelas J not T simpul kiri, log 2 proporsi kelas J not T simpul kiri. Hal yang sama diterapkan pada simpul kanan. Maka dari itu kita peroleh gain informasinya. Jadi yang 0,96729 ini kita peroleh dari 0,6066 dikali dengan logaritma 0,60606 ditambah dengan 0,39394 dikali dengan log 2 0,39394. Jadi kita perolehlah hasilnya yang 0,96729. Itu pada gain informasi proporsi simpul kirinya. Untuk simpul kanannya juga sama. Yang ini 0,48052 log dikali log 2 0,48052 ditambah dengan 0,51948 dikali log 2 0,51948. Jadi kita akan peroleh gain informasi simpul kanan. Nah, untuk rata-ratanya ini gain informasi proporsi simpul kiri ditambah proporsi simpul kanan dibagi 2. Maka kita perolehlah rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita akan hitung indeks Gini-nya, yaitu indeks Gini itu kita peroleh dari, kita lihat pada probabilitas simpulnya. Nah, kita peroleh dari sini. 0,4654 itu dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 0,53846 dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya itu dari proporsi simpul kiri dan proporsi simpul kanan dikurangi. Setelah itu hasil pengurangannya itu kita kurangi lagi dengan 1. Jadi rumusnya itu adalah rumus dari indeks Gininya itu adalah di sini. Nah, ini rumusnya itu adalah 1 dikurangi sigma J sama dengan 1 proporsi kuadrat kelas J pada not T simpul kiri kanannya. Itu rumusnya. Jadi kita dapatkanlah indeks Gininya dari setiap simpul kiri kanan. Hasilnya itu adalah, teman-teman bisa lihat pada tabel indeks Gini ini. Nah, kita selanjutnya akan menghitung goodness
of split-nya. Nah, ini. Kita akan hitung ini. Nah, itu kita peroleh dari nilai indeks gininya. Yang ini, nilai indeks gini dikurangi dengan proporsi ini, proporsi indeks gini itu kita peroleh dari indeks gini dikurangi dengan proporsi simpul kiri, kemudian kita kalikan dengan indeks gini proporsi simpul kiri, kemudian kita kurangi dengan proporsi simpul kanan ini, kita kali dengan indeks gini dari simpul kanannya. Maka kita dapatkanlah good of split-nya pada tabel. Untuk simpul satunya 0,43780. Kriterianya itu masuk kriteria kedua. Simpul kedua nilainya 0,45847, itu kriterianya itu sebagai kriteria 1. Simpul ketiga itu nilainya 0,410048, kriterianya itu kriteria ketiga. Dan untuk simpul keempatnya 0,31009. Nah, itu masuk kriteria keempat. Nah, maksud dari kriteria kebaikan ini adalah simpul kedua ini sebagai kriteria pertama, maka dialah yang mempunyai nilai tertinggi dari 4 simpul ini. Nah, teman-teman lihat pada nilai ini, yang menjadi nilai tertinggi ini adalah nilai simpul kedua, maka dia akan menjadi simpul induknya. Nah, simpul kedua ini kan trombosit dari pembagian simpul, maka trombosit menjadi simpul induknya atau T1. Nah, kemudian pada trombosit ini ada pemisahan, ada yang kurang sama dengan 100.000 dan lebih besar sama dengan 100.000 dan kurang dari 100.000. Nah, teman-teman bisa lihat pada pohon keputusan di situ. Nah, untuk simpul satunya itu yang trombosit. Yang ini. Nah, itu kan dibagi menjadi 2. Itu yang lebih besar sama dengan 100.000 dan yang lebih kecil sama dengan lebih kecil 100. Nah, lebih besar sama dengan 100 ini masuk simpul kedua. Dan untuk yang kecil dari 100 itu masuk simpul ketiga. Nah, simpul keempatnya itu ada pada jenis kelamin yang perempuan. Nah, di sini tidak ada pemisahan lagi, maka ini menjadi simpul terminal. Nah, ada pada jenis kelamin laki-laki ada pemisahan. Nah, jenis kelamin laki-laki ini menjadi simpul simpul kelima, minta maaf. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini T5-nya. T5-nya berjenis kelamin laki-laki. Nah, terjadi pemisahan di sini, jadi untuk simpul yang ke-8 itu masuk dalam hematrokit menurun. Ini menjadi simpul terminal. Dan simpul ke-9 itu hematrokit normal, simpul ke-9. Nah, pada pembagian trombosit yang kurang dari 100.000 ini, ada pemisahan yaitu hematrokit normal dan menurun. Karena hematrokit menurun ini masuk pada simpul ke-6 dan normal simpul ke-7. Terus pada hematrokit menurun ada pemisahan, yaitu dapatlah simpul ke-10, yaitu lama dirawat 1-5 hari, dan ke-11 6-10 hari. Dan ada pemisahan lagi, maka kita peroleh simpul ke-12 itu jenis kelamin laki-laki dan ke-13 jenis kelamin perempuan. Jadi yang masuk dalam simpul induk trombosit T1, simpul dalam itu 2, T2, T3,
T5, terus T6, terus T10. Terus untuk simpul terminalnya itu T4, yang ini, T7, T8, T9, T11, 12, dan 13. Nah, itu menjadi pohon keputusan maksimal terakhir dari metode CART yang kami gunakan. Nah, ini menjadi klasifikasi dari pasien DBD pada Rumah Sakit Banteng. Nah, di sini yang menjadi induk dari semua klasifikasi dari penyakit DBD adalah trombosit itu sendiri, yang dimana yang lebih besar sama dengan 100 yang menjadi nilai tertinggi dari penyakit DBD ini. Itu sekian dari presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih.